Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah walan nusyrik birabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya memanjatkan kesyukuran dan pujian atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah kepada kita sekalian. Tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang selalu mudah-mudahan senantiasa tersemat dalam dada, bersemayam dalam jiwa kita semua sampai kita menghadap Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pun juga kita sajikan pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan sahabatnya radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya rahimahumullah taala. Dan semoga sampai pula fadilahnya kepada kita semua yang berusaha untuk tunduk patuh setia kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, para nanda juga yang sangat kami cintai dan semoga Allah sayangi pula. Alhamdulillah, tadi oleh Bapak pengatur waktu dan penata acara tadi sampaikan, saat ini kita sudah masuk malam yang ke-22. Dan ini berarti rata-rata mulai saum itu hari Sabat ya, atau hari Sabtu. Dan ini suatu kenikmatan untuk kita semua, apalagi yang bisa menjalankan program i'tikaf di 10 malam terakhir terutama. Karena Rasulullah Muhammad SAW kebiasaannya karena ya'takifu, beliau beriktikaf di masjid 10 hari 10 malam, lebih menguatkan ibadahnya di dalam Ramadan 10 hari terakhir ini. Kemudian juga beliau senantiasa melaksanakan ibadah ini nyaris lebih sedikit, sangat sedikit tidurnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Banyak begadang. Nah, ketika malam Ramadan ini 10 malam terakhir terutama begadang itu memang disunahkan olehnya. Tapi dengan tujuan dalam rangka ibadah, apakah itu zikir, sholat, doa, tadarus Al-Qur'an, atau berbagai kajian-kajian i'tikaf dan sebagainya. Dan alhamdulillah malam tadi khatib saya selaku pentausiah kali ini telah melaksanakan i'tikaf pertama di Pasar Atas, Masjid Ikhbarul Qari'ah. Dan alhamdulillah beradaptasi lagi nih ya dengan hawa yang tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Toto, yang hawanya cukup dingin. Saya pikir saya aja yang merasakan dingin dari Palembang karena namanya beradaptasi. Ternyata semuanya juga merasakan dingin. Nah, berarti kompak lah kita semua ya.
Alhamdulillah. Tapi ini satu kenikmatan dari Allah dan merupakan satu tantangan, apakah kita sanggup melaksanakannya atau tidak. Ya. Alhamdulillah saya juga untuk kunjungan saat ini sampai lepas hari raya tanggal 8 Mei saya sudah bertolak lagi ke Palembang sekeluarga. Nah, jadi kunjungan ini di Masjid Al-Hanif tercinta tentunya adalah kunjungan kedua setelah khutbah Jumat pekan lalu ya. Alhamdulillah. Dan satu kerinduan bagi saya ini ketika ya kalau pola dakwahnya Rasul kan memang sebenarnya berusaha menawarkan. Kalau guru saya menyatakan berdakwahlah kamu bagaikan sales. Jadi selalu menawarkan. Dan alhamdulillah Masjid Al-Hanif ini beserta Bapak DKM dan segenap pengurus, begitupun juga dengan jamaah, dan qadarullah ada Pak Toto, Pak Wendy semua ya. Ini semuanya alhamdulillah memberikan kesempatan kepada saya masih bisa untuk melaksanakan kegiatan ta'lim di sini sekaligus Isya dan Tarawih. Saya masih bisa berdiri di sini. Alhamdulillah. Semoga saya mohon kepada Allah yang hadir dan memberikan kesempatan ini adalah betul-betul telah meniru jejak langkah dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatul ujma fi yaumil qiyamah insyaallah amin ya rabbal alamin. Ini penting karena dulu Rasulullah SAW juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Abasa ketika beliau itu menerima sahabatnya yang mulia Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang tunanetra, dan beliau adalah sahabat yang termasuk 10 sahabat yang menjadi ahli surga. Abdullah ibnu Umi Maktum atau sahabat Umi Maktum radhiyallahu anhu ini. Betapa tidak? Ketika Rasulullah SAW ditegur dengan diingatkan secara baik-baik oleh Allah, bukan teguran benci, bukan teguran marah, tapi peringatan yang penuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Umi Maktum ini adalah sahabat yang berpotensi besar demi kemajuan Islam. Maka setelah Umi Maktum menjadi muslim, beliau didelegasi oleh Rasulullah SAW beserta sahabat yang mulia satu lagi yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, Mus'ab bin Umair dan Umi Maktum radhiyallahu anhu ini diutus ke Madinah menjadi delegasi dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi yang membuka Madinah awalnya yang berdakwah di sana ada dua, yaitu Umi Maktum radhiyallahu anhu dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Itu kemuliaan di antara yang pertama selain salah satu muadzin selain Bilal bin Rabah ya. Itu Umi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, kemuliaan yang selanjutnya adalah ketika Umi Maktum meminta untuk berjihad, ikut berperang bersama Rasulullah SAW, oleh Rasulullah SAW digantikan tugas jihadnya dengan memimpin kota Madinah. Memimpin kota Madinah. Belasan kali itu Umi Maktum memimpin kota Madinah ketika Rasulullah dan para sahabatnya berangkat perang. Tapi selama kepemimpinan begitu, tetap sebelumnya Umi Maktum selalu, kalau bahasa kita ini, merengek kepada Rasul. Bagaimana ya Rasul, saya pengen berjihad. Ketika saya memandang Umi Maktum ini minta terus untuk berjihad, maka timbullah sangkaan ya, bahwa hadis yang menyatakan bahwa Umi Maktum seolah-olah minta dispensasi atau rukhsah untuk tidak sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntun. Ini sebetulnya hanya sekedar ingin tahu saja, karena jihad pun dia minta untuk ikut serta dalam perang fisabilillah. Nah, kemudian ketika di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di bawah kepemimpinan panglima perang Khalid bin Walid, perang Mu'tah melawan adidaya Persia ya. Perang Mu'tah itu perang besar-besaran melawan negara adidaya Persia.
Umi Maktum akhirnya dibolehkan karena merengek terus merengek terus minta jihad. Akhirnya dibolehkanlah untuk berjihad bareng-bareng dengan Panglima Khalid bin Walid waktu itu. Kita kan mungkin berpikir yang belum tahu ini jihadnya di mana. Sebab megang tombak tidak mungkin. Kalau megangnya aja mungkin bisa ya. Tapi membabatnya ini kan kemana? Pedang gitu atau memanah gitu. Ya. Paling kalau saya disuruh untuk memanah gitu. Bisa sekedar memanah. Tapi kalau buat tunanetra seperti saya paling enak memanah perasaan. Nah, itulah. Ya, itu manah perasaan ya, pemanah rasa. Itu yang paling cocok, itu manah perasaan. Nah, itu buat tunanetra apalah kira-kira. Akhirnya tercetus ide bahwa Umi Maktum ini megang bendera, megang panji. Insya Allah. Yang megang panji juga resikonya juga sangat besar. Kenapa? Karena kalau panji itu sudah rebah, sudah jatuh, berarti kalah suatu pasukan. Tapi kalau panji itu masih tegak berdiri, berarti masih gagah, masih kuat pasukan itu. Nah, sasaran empuklah Umi Maktum ini. Ketika diketemukan di satu tempat di arena jihad itu, di medan jihad, Umi Maktum sudah terkapar dengan tusukan-tusukan pedang dan juga dengan tancapan anak panah. Sekelas Umi Maktum yang tunanetra itu bisa wafat secara syahid sebagai syuhada. Ya, sebagai syuhada. Begitu kuatnya Umi Maktum mempertahankan keinginannya. Nah, subhanallah, kalau saya cerita begini nih, saya kadang berpikir saya yang tunanetra ini saya bisa berbuat apa demi Islam ini. Sedangkan Umi Maktum sudah bisa melaksanakan syahid, sudah menikmati syahid. Orang yang mati syahid itu kan yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Itu seorang tunanetra. Sedangkan Panglima Besar Khalid bin Walid saja wafatnya Allah takdirkan di tempat tidur. Ya, karena emang beliau diperlukan waktu itu kan, strategi perangnya dan segala macamnya diperlukan itu. Itulah Umi Maktum. Takdir Allah, kadar Allah seorang tunanetra bukan mati di tempat tidur, tapi mati di medan jihad. Modalnya ada 3, Umi Maktum bisa sampai seperti itu. Modalnya mudah untuk diucapkan, tapi sangat susah untuk diterapkan. Kalau yang pertama modalnya itu berangkat dari potongan ayat ya. Yang pertama ini surah Abasa juga. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Yang pertama modalnya adalah ja'a. Yang kedua yas'a, yang ketiga yakhsha. Nah, dipikir-pikir ya. Salat tarawih itu saya mimpin salat Isya sudah 2 kali, Allahumma sholli wa barik alaihi. Mantap lah itu salatnya. Cepat itu Ustaz. Saya sempat terganggu juga kemusuhan. Udah 2 kali tahiyat, baru 2 kali ini salat Isya 4 rakaat. Dia sudah 2 kali. Itu memang spesial. Kaget, yang benar saya itu luar biasa. Dia nggak pakai ceramah. Ya. Dan memang mereka sudah. Waktu di Palembang pun ada yang seperti itu. Dia bilang kami walaupun 23 tapi bisa menyamai yang 11. Masya Allah. Dengan sombongnya dia bilang tenang aja Ustaz, kami ini biarpun 23, Ustaz cuma 11 kan? Iya 11. Iya 11, tapi kami bisa sama dengan 23, dengan yang 11. Tenang aja. Coba lihat Age, jingo Age. Lihat ya nanti, lihat lagi gitu kan dia bilang. Bener, dia udah pulang. Saya baru salam, dia udah sudah. Subhanallah, salah tetanggaan. Ya. Ada yang begitu. Itu namanya bukan tarawih, mungkin tarkabut. Nah, itu. Ya, satu lagi, ja'a itu datang. Kalau yas'a itu berusaha. Kalau yakhsha penuh rasa takut. Ini yang ini ya, yang saya omongin harus dicatat. Lagi-lagi ada kuis ternyata ya. Nah, itu ada ja'a, ada yas'a, dan ada yakhsha. Nah, itu. Tadi sahabatnya yang tunanetra yang bisa melihat siapa? Umi Maktum. Nah, itu harus diingat itu. Ya. Ja'a itu datang. Umi Maktum kan datang. Anja'ahul a'ma, datang seorang yang tidak melihat orang buta padanya, datang kepada Rasul.
maktum datang. Memang beda Pak, antara yang mendatangi dengan yang didatangi itu lain derajatnya. Antara yang memberi dengan yang diberi itu lain derajatnya. Ya, makanya yang bisa Allah kasih kesempatan harta berlebih kemudian tidak memberi, nah itu derajatnya akan lebih rendah. Tapi kalau yang Allah kasih kesempatan untuk bisa memberi kemudian dia memberi, maka derajatnya akan lebih tinggi. Kalaupun mungkin rezekinya pas-pasan tapi dia berusaha untuk memberi, apakah itu harta atau ilmu dan sebagainya, dia berusaha untuk memberi, maka derajatnya akan lebih tinggi dari orang kaya. Itu kalau untuk ja'ah datang itu mendatangi ilmu. Makanya saya bersyukur kepada Allah, anak-anak kita ya masih diperkenankan untuk datang ke masjid, masih berjamaah di sini, bahkan disemangati dengan kuis. Kemudian katanya besok ada acara ya menyenangkan hati anak-anak. Subhanallah. Ya, senangkan hati anak-anak untuk generasi penerus yang akan datang. Karena kesian ini masjid ya kalau ternyata generasi penerus tidak ada. Nah, anak-anak yang datang ini kita hargai, datang ke masjid. Kita suguhi dengan berbagai macam ilmu, pengetahuan, suguhi. Itu astagfirullah. Itu akan lebih baik lagi. Masukkan kali ya, masukkan. Nah, itu ya. Kan kalau sekarang ini kan musimnya YouTube. Ya walaupun YouTube pun kalau kita mendengarkan ceramah itu tidak salah, bagus-bagus saja. Seperti bapak-bapak ya, tuan-tuan semua, ibu-ibu mensubscribe YouTube saya itu juga bagus. Bagus itu. Ya. Kayak Pak Toto sudah subscribe. Ini nanti bapak-bapak yang lain akan nyusul ya. Subscribe juga YouTube saya ini buat dukung channel dakwah ini. YouTube channel Abi Hilman. Saya lebih senang dipanggil Abi Hilman daripada Adriansa sebetulnya. Kalau boleh minta ya, enak Abi Hilman aja. Karena Adriansa itu nama kecil. Gelarnya Abi Hilman. Lebih enak itu daripada gelar SPDI. Saya lebih senang gelarnya Abi Hilman, mantap. Gitu. Ya. Nah, itu ja'ah. Datangi guru. Ibaratnya lutut kita dengan lutut guru itu beradu. Kita betul-betul muwajahah. Benar-benar menghadap ke arah guru. Betul-betul kita itu menimba ilmu dari guru. Datang, itu ilmu berkah. Berkah insyaallah. Daripada hanya sekedar ya saya emang ngaji di TV juga, saya dengar kok, nonton di TV juga. Di YouTube juga saya bisa buka, mau ustaz siapa? Ada di situ yang terkenal. Adi Hidayat, Khalifah Salamah, Abdul Somad, segala ada. Gak usah jauh-jauh, apalagi harus undang dengan mungkin biaya jutaan, gak usah. Ya. Secara sepintas mungkin benar, tapi yang ada hal-hal yang sunnah yang tidak kita laksanakan, yang ditinggalkan oleh kita itu menghadap guru. Saya kemarin alhamdulillah silaturahim sawat ke guru saya Ustaz Zainal Mutakin di Lui Goong, Kalidam ke dalam. Lui Goong. Itu Ustaz Zainal Mutakin nggak tahu sudah pernah kesini atau belum. Waduh, beliau sudah sudah rentan. Sudah nuntun saya juga sudah pelan sekali, miring-miring. Ya. Tapi ilmunya beliau banyak, saya rasakan benar banyak ilmunya. Mulai tafsir Al-Azhar, Al-Barawi dan semuanya itu beliau bisa menerangkan itu. Dan saya datangi beliau mumpung di sini. Saya sudah 4 tahun kan tidak ke sini. Maka kesempatan sowanlah ke guru saya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua modalnya adalah usaha. Bagaimana caranya ilmu itu supaya ada terus dalam otak kita? Apakah terus dihafalkan atau dicatat? Dan bagaimana caranya supaya ilmu itu ada? Diusahakan. Dan yang terakhir adalah yakhsha, takut utamanya kepada Allah. Yang kedua takut kalau ilmu itu hilang. Jadi harus dipertahankan terus, harus dimurajaah terus. Itu ya, jangan lupa ja'ah, yas'a dan yakhsha. Ya itu. Terakhir saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga. Terima kasih. Jazakumullah khairul jazaa wa ahsan jazaa wa khairan katsira kepada segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Hanif yang terus menyokong perjuangan saya, terutama yang telah berinfak sedekah, dan juga yang akan masih ditunggu, yang telah berinfak sedekah atau zakat ke yayasan yang saya ketuai di Palembang, yaitu TPAIT atau Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra.
Di dalamnya ada anak-anak SD yang tentunya masih usia SD, yang saya insya Allah akan berusaha untuk mencetaknya menjadi hafidh-hafidhah dari kalangan tunanetra. Mohon doa dan dukungannya dari jemaah sekalian ya. Semoga sukses. Kemudian dakwah saya juga di berbagai masjid di sana seperti di sini juga. Semoga Allah sukseskan. Saya memang tidak aktif di lembaga pendidikan dalam arti SLB ya, tapi saya mengelola TPAIT. Paling istri saya yang di SLB itu ngajar di kelas 6 wali kelas. Dan itu pun juga masih guru honor yang alhamdulillah 500.000 sebulan, yang penting berkahnya lah, dan ilmu yang ada bisa dimanfaatkan. Karena kami kuliah, suami istri kami ini banyak tangan orang yang membantu. Yang diantaranya Jamaah Al-Hanif juga termasuk bagian dari tangan-tangan itu untuk membantu pendidikan kami hingga selesai. Maka sekali lagi mohon doa dan dukungannya, modal materi dan sebagainya, supaya perjuangan dakwah kami ini terus berjalan dan istiqomah di jalan Allah. Kami pun juga satu lagi sedang merintis musola Asyakur namanya di tidak jauh dari dekat rumah. Ya, mudah-mudahan pembangunannya yang belum rampung pun juga mohon semoga dirampungkan ya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman semuanya, dan semoga Allah memanfaatkan ilmu kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang salah tolong dibenarkan, yang bengkok tolong diluruskan, yang gelap tolong memberikan penerangan. Terima kasih banyak. Bagaimana?